Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya pemikir pertama akan menjelaskan tentang perluasan objek kewenangan pengadilan agama. Di sini pengadilan itu merupakan tempat mencari keadilan dan menyelesaikan persoalan hukum yang muncul. Di samping ada alternatif penyelesaian secara non-litigasi yang ada di Indonesia. Di sini pengadilan mempunyai tugas utama, yaitu memberikan perlakuan yang adil dan manusiawi kepada pencari keadilan, memberi pelayanan yang simpatik dan membantu yang diperlukan bagi pencari keadilan, serta memberikan penyelesaian perkara secara efektif. Terus di sini ada beberapa hal yang menjadi pengecualian sebagai tercantum pada pasal 119 ayat. Yang pertama itu, apabila tergugat lebih dari satu orang, maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi 4 kediaman dari salah seorang tergugat. Yang kedua itu, apabila tempat tinggal tergugat tidak diketahui, maka gugatan diajukan kepada pengadilan tempat tinggal tergugat. Yang ketiga itu, apabila gugatan mengenai benda tidak bergerak, maka gugatan diajukan kepada peradilan di wilayah hukum di mana barang tersebut terletak. Yang terakhir itu, apabila ada tempat tinggal yang dipilih dengan suatu akta, maka gugatan dapat diajukan kepada pengadilan tempat tinggal yang dipilih dalam akta tersebut. Sedangkan kompetisi atau kewenangan absolut, yaitu kekuasaan peradilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan, dalam perbedaannya dalam jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkat pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya. Sebagai contoh, ini pengadilan agama berkuasa atas jenis perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, sedangkan bagi yang selain Islam menjadi kekuasaan peradilan umum. Terus di sini kompetisi absolut peradilan agama didasarkan undang-undang, udah ada undang-undangnya nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama. Dalam konteks ini, pada pasal 49 Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 yang menyebutkan bahwa pengadilan agama bertugas memeriksa, berwenang, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, terus warisan dan lain sebagainya. Masih banyak yang saya belum sebutkan. Terus memutus sengketa wakaf tersebut meliputi pengadilan agama yang meliwayahi tempat kediaman tergugat. Terus tempat terletaknya barang wakaf, bisa baca sendiri seterusnya. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatah. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesiapan pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Oke. Di sini untuk mengetahui sejauh mana kesiapan pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah itu ada 3 aspek. Yang pertama yaitu aspek fasilitas, yang kedua aspek sumber daya manusia, dan yang ketiga aspek peraturan atau hukum. Oke, kita langsung bahas tentang aspek fasilitas. Pengadilan agama sejauh ini telah memiliki fasilitas kelembagaan berupa subdit syariah yang bertugas mengurusi masalah syariah, termasuk diantaranya penghimpunan data perkara ekonomi syariah. Juga subdit syariah Badan Pengadilan Agama memiliki tenaga teknis yang bertugas meningkatkan kualitas para hakim. Tentunya kesiapan dari aspek fasilitas ini masih harus diperkuat, sebab sampai saat ini pengadilan agama belum memiliki ruang khusus untuk dewan kurator dalam hal penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang melibatkan masalah kepailitan. Oke. Dan yang kedua tentang aspek sumber daya manusia. Nah, pengadilan agama sudah memiliki hakim yang jumlahnya memadai
yang ahli dalam perkara ekonomi syariah. Dan jumlah tersebut diperkirakan akan terus bertambah setiap tahunnya. Selain hakim yang harus bersertifikat ekonomi syariah, sejatinya peradilan agama juga memiliki hakim yang telah berhasil mengikuti pelatihan ekonomi syariah di luar negeri seperti Arab Saudi dan Sudan. Selanjutnya, aspek ketiga yaitu aspek peraturan atau hukum. Sejak tahun 2008, peradilan agama telah memiliki aturan hukum material yang terkodifikasi dalam kompilasi hukum ekonomi syariah atau KHES untuk menyelesaikan perkara ekonomi syariah. KHES tersebut memiliki landasan hukum berupa Perma nomor 2 tahun 2008. Oke, mungkin hanya itu tentang kesiapan pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi terakhir, yaitu penyelesaian sengketa secara litigasi. Proses penyelesaian sengketa oleh pihak yang bersengketa dapat dilakukan melalui jadwal litigasi. Hal ini berarti bahwa sengketa tersebut akan diperiksa oleh hakim pengadilan dalam suatu rangkaian persidangan. Nah, penyelenggaraan peradilan dilaksanakan oleh sebuah mahkamah konstitusi ataupun peradilan yang berada di bawahnya. Kemudian, kelebihan penyelesaian sengketa secara litigasi sendiri adalah putusan peradilan mempunyai kekuatan umum yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, bersifat final, menciptakan kepastian hukum dengan posisi ada pihak yang menang dan juga ada pihak yang kalah. Kemudian, menurut Sudikno Mertokusumo, putusan peradilan itu mempunyai 3 macam kekuatan. Nah, yang pertama itu kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian, serta kekuatan eksekutorial. Nah, kekuatan mengikat sendiri artinya putusan hakim itu mengikat para pihak yang berperkara dan yang terlibat dalam perkara itu. Nah, para pihak harus tunduk dan menghormati putusan hakim tersebut. Nah, putusan hakim tersebut itu tidak dapat diubah kecuali dengan hukum yang luar biasa atau dengan request civil. Nah, kemudian yang kedua itu kekuatan pembuktian. Nah, putusan hakim mempunyai kekuatan pembuktian artinya dengan putusan hakim itu telah diperoleh kepastian tentang suatu yang terkandung dalam putusan itu. Nah, kemudian dituangkan dalam bentuk tertulis ataupun akta otentik lainnya. Nah, hal ini bertujuan untuk digunakan sebagai alat bukti. Kemudian yang terakhir kekuatan eksekutorial. Kekuatan eksekutorial sendiri artinya bahwa suatu putusan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau perkara dan menetapkan hak-hak hukumnya saja, nah, melainkan realisasi untuk pelaksanaannya juga secara paksa. Nah, kekuatan mengikat saja dari suatu putusan hakim belum cukup dan tidak dapat berarti apabila putusan itu tidak dapat direalisasikan atau dilaksanakan. Nah, oleh karena itu, putusan itu menetapkan dengan tegak hak dan hukumnya untuk kemudian direalisasikan jadi seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf.